Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah Ta'ala, yaitu salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan untuk kajian atau talabul ilm, mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kita menyampaikan tentang tema tazkiyatun nafas, tentang penyucian jiwa. Kita akan bacakan lanjutan tentang bab yang terkait tentang obat penyakit hati. Beberapa poin telah kita sampaikan, ada 3 poin. Di antara obat yang itu bisa menjadi penyembuh bagi penyakit hati, yang paling pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena orang yang sakit hatinya itu berarti dia jauh dari Allah, maka dia harus kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Tidak hanya mencari ilmu, tidak hanya untuk bisa mendapatkan ilmu, tapi juga mengamalkannya. Karena buah dari ilmu adalah amal. Ilmu tidak akan bermanfaat tanpa amal, dan amal tidak benar ketika tidak didasari dengan ilmu. Maka dua-duanya harus dilakukan, yaitu mencari ilmu dan diamalkannya. Adapun yang ketiga, yaitu kita hendaklah menjauhkan diri dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Sekarang kita akan bacakan poin yang berikutnya, yaitu tentang obat penyakit hati adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah melakukan, insyaallah kita sudah mengamalkannya. Maka kita sekarang belajar bagaimanakah dampak, bagaimanakah efek athar dari zikrullah kita, dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah mengamalkan berbagai macam zikir, apakah itu zikir ba'das shalah, kemudian zikir di waktu pagi dan petang, atau mungkin zikir-zikir yang lainnya, apa yang kita rasakan dari dampaknya? Maka yang penting bagi kita adalah bagaimanakah kita pertama adalah membiasakan mengistiqomahkan, dan kita melihat asar, melihat dampak, melihat efek dari zikir yang kita lakukan. Karena ketika kita mengetahui tentang efeknya, tentang dampaknya, maka kita akan semakin bersemangat. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal itu hanya sebagai rutinitas semata, maka itu nanti tidak membuat kita istiqomah. Kita zikir ya seperti itu, tidak zikir juga seperti itu. Maka hendaklah kita lihat efeknya. Nah, untuk bisa menumbuhkan efek ini, maka kita hendaklah memahami tentang hakikat zikir ini, terutama keutamaan-keutamaannya, supaya kita mendapatkan apa yang menjadi fadilatul dzikr, yang menjadi keutamaan zikir ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah.
Zikir sebagaimana kita tahu adalah merupakan sebutan atau menyebut Allah Ta'ala, zikrullah. Ini menunjukkan bagaimanakah kita di dalam keseharian kita hendaklah ketika mengenal Allah, ketika kita mengingat Allah itu tidak cukup hanya di hati, tapi disebutkan melalui lisan, melalui lafaz. Dan kebutuhan kita terhadap zikir ini sangat penting sekali. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samak, bahwasanya zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Jadi zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Maka beliau mengatakan fa kaifa yakunu halus samak idza akhraja minal ma', maka bagaimana kondisinya ikan ketika dia itu keluar dari air? Apa kondisinya? Ya tinggal tunggu waktu saja, lama-kelamaan akan mati. Maka hati kita ikhwah azani wa azakumullah ibarat yaitu seekor ikan. Dan kita itu butuh yang namanya zikir sebagai airnya. Maka kalau kita itu tidak memiliki zikir, tidak memiliki yaitu amalan zikir ini, maka ibarat hati kita itu seperti ikan yang dia di luar air, yang kalaupun hidup hanya sementara waktu, tinggal tunggu matinya saja. Na'udzubillah. Maka beliau mengibaratkan dengan ibarat antara ikan dan air yang ini tidak bisa dipisahkan, antara yaitu ikannya dengan air yang sebagai kehidupannya. Maka zikir adalah sebagai kehidupan kita. Kemudian ya ikhwah azani wa rasulullah, dikatakan oleh imam yang lain qala dzakara al-imam Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya di dalam salah satu kitabnya Al-Wabilus Sayyib itu beliau menyebutkan tentang manfaat zikir, tentang faidah zikir. Beliau sebutkan di sana dalam kitab itu tidak kurang dari 80 faidah. Tidak kurang dari 80 faidah. Maka kita nukilkan di sini beberapa faidah, tidak semuanya, yaitu beberapa yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib tersebut. Di antaranya manfaat zikir yang ini kita jadikan sebagai obat hati kita. Beliau katakan bahwasanya an-dzikra qutul qulubi warruh, bahwasanya zikir itu adalah merupakan makanannya hati, nutrisinya hati dan juga ruhnya hati. Jadi zikir adalah merupakan makanannya hati atau ruhnya hati. Maka jika hilang zikir ini dari diri seorang hamba, maka ibarat bahwasanya badan ini tidak diberi nutrisi dengan makanan. Bagaimanakah badan fisik kita kemudian kalau kita tidak makan? Kita tidak makan, jangankan sekian waktu, sekian hari, sehari saja kita tidak makan, bahasanya sudah protes perut kita, ya sudah protes untuk makan. Walaupun siam, walaupun berpuasa kuat misalkan demikian, maka tetap ada yang namanya makan. Maka dalam puasa menurut syariat tidaklah kemudian puasa wisol, puasa yang terus menerus, sehari semalam puasa ngebleng bahasanya. Maka diperintahkan untuk tetap makan, karena adalah haknya jasad, Maka begitu juga hati ini memiliki hak untuk diberi makanan. Di antara makannya adalah zikir ini, adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah yang beliau katakan. Juga zikir itu bisa mengusir syaitan, dan menundukkan syaitan. Sebagaimana ketika kita tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, maka ucapkanlah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ini adalah untuk mengusir waswasnya syaitan, mengusir bisikan-bisikan syaitan. Ketika kita misalkan ada pikiran-pikiran yang tidak benar, maka banyaklah kita membaca ta'awudz, baca zikir yang namanya ta'awudz ini untuk mengusir pengaruh syaitan tersebut. Kemudian di sisi lain bahwasanya ketika kita berzikir,
kita mengingat Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya. Allah meridhoi siapa saja di antara hambanya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berikan yaitu efek baik kepada seorang hamba, yaitu akan hilang di dalam diri seorang hamba dari hatinya itu rasa gundah, rasa gelisah, rasa sedih, bahasa kita galau. Maka kalau kita sedang galau, ingat obatnya zikrullah. Orang galau itu adalah orang yang dia itu sedang lupa, sedang jauh dari Allah Ta'ala. Yang dipikirkan adalah bukan Allah. Entah siapa yang dipikirkan kegalauannya itu, apakah mikir karena utang, atau mikir karena dia itu ditinggal keluarga, mikir karena kecelakaan dan yang lainnya. Yang dipikir adalah bukan Allah. Maka obatnya adalah kembali kepada Allah. Maka ketika kembali kepada Allah, semuanya yang sedang dia galaukan itu adalah merupakan takdirnya Allah Ta'ala, maka dia akan bisa sedikit demi sedikit akan menghilangkan namanya rasa galau tersebut. Sebaliknya akan mendatangkan yaitu rasa senang, rasa suka, yaitu rasa tenang, kesabaran yang akan muncul. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Ayat ini oleh ikhwah azani wa azakumullah secara khitab, yaitu tulisannya fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Kemudian Allah langsung berfirman dengan adzkurukum, aku akan mengingat kalian. Tidak ada di sini atofnya, tidak ada huruf-huruf sambungnya. Misalkan fadhkuruni wadhkurukum atau fadhkurukum, ya summa adzkurukum, tapi langsung adzkurukum, menunjukkan kepastian. Menunjukkan kepastian bahwasanya siapa di antara hambanya yang mereka mengingat Allah Ta'ala, pasti Allah mengingatnya. Jadi sebagaimana kita mungkin telah menyampaikan materi yang sebelumnya, bahwasanya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah mengingat kita. Maka kita jangan bertanya apakah Allah mengingat kita, tapi tanyakan pada diri kita, apakah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimanakah memaksa diri kita, membiasakan diri kita untuk mengingat Allah Ta'ala. Ketika kita mengingat Allah Ta'ala, pasti Allah akan mengingat kita. Maka ayat ini disebutkan penjelasannya dalam kitab Tazkiyatun Nafas, walau lam yakun fid dzikri illa hadhi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Kalau sekiranya tidak ada yaitu manfaat atau tidak ada ayat-ayat lain masalah zikir kecuali ayat ini saja, hanya disebutkan masalah zikir itu terkait dengan zikir hanya ayat ini saja, tidak ada ayat yang lain, padahal masih banyak yang lain, maka dikatakan yaitu lakafa biha fadlan wa syarafan, maka sungguh cukup keutamaan dan kemuliaan zikir tersebut. Kenapa dikatakan cukup? Karena adzkurukum, Allah akan mengingat kalian. Ya, Allah akan mengingat kalian, ini suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Ketika Allah mengingat hambanya, maka pada akhirnya hamba ini akan diberikan apa saja yang dia minta. Apa yang diingin hambanya akan diberikan Allah Ta'ala. Dia dimudahkan urusannya dalam segala sesuatu. Inilah pentingnya kita mengingat Allah Ta'ala. Maka Allah perintahkan untuk mengingatnya. Bukan kemudian kita menarget dulu Allah. Ya Allah, berikan saya ini, nanti kalau Allah beri saya akan begini. Ya, nuntut dulu baru kemudian melakukan amalan. Kebalik. Ya, maka kita lakukan amalan dulu, kemudian akan diberi oleh Allah Ta'ala, dan itulah yang benar. Wong orang yang kerja saja baru dapat gaji setelah apa? Nah, setelah dia itu bekerja, setelah beraktivitas, setelah dia itu menunaikan pekerjaannya, belum kerja dapat gaji, aneh malah. Ya, malah satu yang aneh. Mungkin ada kalau di dunia
belum bekerja sudah diberi gaji, ya karena mungkin sesuatu yang lain. Misalkan punya spesialis, dia mau bekerja ini, gaji sebelum bekerja ini, sebenarnya itu ada penghargaan dari keahliannya juga. Artinya dia sudah memiliki pekerjaan yang dibuktikan. Maka kepada Allah Ta'ala apalagi? Allah malah memerintahkan kita. Yang butuh siapa sih? Yang butuh untuk mengingat Allah itu kita atau Allah? Ya kita. Yang itu adalah kita, bukan Allah Ta'ala. Tapi Allah tetap perintahkan kita. Ini menunjukkan bagaimanakah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Maka zikir khususnya adalah secara zahir zikrullah, yaitu melisankan atau menggerakkan lisan untuk mengingat Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, sesuatu yang gampang. Akan tetapi yang diberikan Allah SWT bukanlah yang ringan, bukanlah yang kecil, bukanlah yang remeh. Maka perhatikan dalam sebuah hadis sahih dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya atau milik Allah al-mulk, kerajaan dan juga segala macam pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang mampu atas segala sesuatu. Ini baru berdampak ketika kita memahami lafaz tersebut dan kita membaca dengan hati. Maksudnya menghadirkan hati. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lisan mengucapkan demikian, hati kemudian hadir. Hadir maksudnya adalah memahami tentang lafaz tersebut. Allah akan berikan apa dengan kalimat yang mudah ini? Maka beliau katakan, ketika orang baca ini fil yaumi mi'ata marrah, sehari 100 kali. Berat apa ringan? Mengucapkan ini 100 kali lah. Berat apa ringan? Berat apa ringan? 100 kali loh. 100 itu banyak apa sedikit? Banyak. Ya, berarti berat. Ya, memang berat bagi orang yang belum terbiasa. Tapi ringan sekali, bahkan sangat kurang bagi orang yang sudah terbiasa. Ini kuncinya adalah membiasakan diri. Makanya membaca ini 100 kali seakan-akan berapa ya lama waktunya membaca ini. Coba saja. Kalau kita mengucapkan katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 1 menit, paling beberapa detik. Ya, beberapa detik saja. Ya. Katakanlah misalkan 10 detik misalkan. Kali 100. Ya, dihitung sendiri. Intinya bahwasanya itu sebenarnya tidak berat. Yang menjadikan berat adalah pertama, kita itu belum menentukan waktu untuk membaca ini. Kita membaca iya, tapi kapan bacanya? Ya sesempatnya. Kalau sempat baca, tidak sempat ya enggak. Ya karena belum menentukan waktu. Padahal sudah dianjurkan, disunahkan pada kita untuk membaca ini 100 kali, apakah di pagi hari atau di sore hari. Ya. Kita hanya meluangkan membaca, jangankan baca ini, baca seluruh zikir pagi dan petang. Kalau bacaannya sudah hafal dan cepat, 10 menit bisa selesai. Tapi ya sebaiknya jangan 10 menit, terlalu cepat, ya. Maka tidak meresapi nantinya. Baca zikir pagi petang misalkan ya 20 menit itu dengan santai diantaranya ini. Maka itu akan bisa kita lakukan 100 kali. Dan tidak berat.
dengan bacaan kita yang mungkin kalau dihitung katakanlah ya hanya beberapa menit saja, apa yang Allah dapat, yang Rasulullah SAW sampaikan tentang fadilahnya, keutamaannya, kanat lahu adla asyriqa, maka dia akan mendapatkan sebanding pahalanya dengan membebaskan 10 budak. Membebaskan 10 budak. Satu budak harganya berapa? Ini 10 ya, kali 10. Kalau dihitung dengan uang, Masya Allah ya, sangat banyak sekali. Kalau orang misalkan kamu zikir ini tak beri uang 1 juta, sudah nggak tunggu lama, sudah mau nambah lebih dari 100 akan dilakukan, karena tampak di depan matanya itu atau apa iming-imingnya yang mau diberikan ini 1 juta misalkan demikian. Tapi kenapa dia itu kadang-kadang tidak mau ketika mendapatkan lebih dari 1 juta? Masalahnya apa? Tidak tampak, itu masalahnya ya. Diberikan pahala seperti membebaskan 10 orang budak, 10 budak, nggak tampak berapa itu ya, biayanya berapa, harganya atau nominalnya berapa, dia tidak bisa membayangkan ya, karena memang kalau membebaskan dia tidak membebaskan secara hakiki. Tapi ketika dia itu bisa memasukkan mana itu dalam dirinya, Masya Allah, dia akan mengejar itu semuanya. Ini yang pertama, dengan mengucapkan satu kalimat, faedah yang didapatkan atau faedah yang satu ini. Yang kedua, wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan ditetapkan baginya 100 kebaikan. Berarti 1 bacaan mendapat 1 kebaikan, 100 bacaan 100 kebaikan. Ditetapkan padanya itu 100 kebaikan. Tidak hanya itu, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, yaitu dihapuskan baginya 100 keburukan. 100 keburukan. Masya Allah. Inilah bagaimanakah lafaz yang ringan tapi balasan dari Allah sangat besar. Tidak hanya itu juga, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumihi dzalik hatta yumsi, maka dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan di harinya itu sampai sore. Nah, kalau sini sampai sore berarti bacanya pagi. Ya, diharapkan bacanya pagi biar terjaga sampai sore. Kalau bacanya siang sampai sore berarti terlalu singkat kan begitu. Maka lebih panjang mulai pagi sampai sore. Ketika dibaca sore sampai pagi lagi. Ya. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bih illa rajulun 'amila aktsar min. Dan tidaklah seorang pun bisa melakukan ini yang lebih mulia daripada orang yang dia mengucapkan lebih dari itu. Jadi mungkin zikirnya ini ditambah zikir yang lain itu baru lebih utama. Tapi kalau yang lainnya katakanlah dia itu tidak melakukan zikir, maka ini zikir yang utama. Ayo liwah azani waskullah. Ini menunjukkan bagaimanakah ringannya amalan, akan tetapi mendatangkan pahala yang sangat besar. Ayo liwah azani waskullah. Yang perlu kita sering tekankan, bagaimanakah kita itu bahasa kita meyakinkan pada diri kita tentang pahala dan pahala. Karena betapa banyak orang yang dia itu ketika diberi iming-iming pahala tidak tertarik, ya itu dikarenanya tidak tampak di pahala ini, nggak tertarik, pahala itu tidak tertarik karena memang tidak bisa memvisualisasikan, ya, tidak bisa menggambarkannya. Tapi ketika orang bisa menggambarkan betapa itu besarnya, betapa itu mulianya, maka dia akan bersemangat melakukan amalan tersebut. Inilah tugas kita. Ya, tugas kita bagaimanakah ketika melakukan zikir ini kita berharap besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang berikutnya oleh ikhwah azani wazkullah dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menukil dari hadis riwayat At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man qala
subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannati. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dari Jabir sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, man qala, siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Ringkas dan sangat ringan, subhanallah wa bihamdi. Maka siapa yang mengucapkan ini, wurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Satu pohon kurma di surga. Ucapannya sangat ringan, sangat mudah dihafal, mudah diamalkan. Maka siapa yang mengucapkan, akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Apa hikmahnya di sini ya ikhwah? Azani wa azakumullah. Kalau seorang yang mengamalkan ini, dia diberi yaitu fadilah, keutamaan, atau dia dijanjikan akan ditanamkan kurma di surga, dia berada di mana? Dia berada di mana? Nah, kalau dia berada di neraka, ya apa gunanya, kan demikian. Ini memotivasi supaya memang seseorang itu juga masuk surga, supaya nanti dia bisa menikmati tentang tanamannya tersebut. Maka yang menikmati tentunya orang yang masuk surga ini. Maka sebaliknya ketika dia itu hitung-hitungan bahasanya, ya, saya sudah mengucapkan demikian, sudah banyak pohon saya di sana, sudah cukup, kebunnya sudah full, kebunnya sudah full, sementara tidak baca lagi, nanti biar yang lain saja, misalkan demikian. Nah, ini bayangan manusia yang sangat aneh. Yang harus dipahami juga di sini dikatakan yaitu wurisat lahu, ditanamkan baginya, bukan dia yang nanam, bukan dia yang nanam. Artinya ketika seorang membaca ini, dia akan diberi janji, akan diberi keutamaan, ditanamkan pohon kurma di sana. Tapi apakah ucapannya ini sudah benar? Apakah ucapannya ini sudah benar-benar sesuai dengan niat yang tulus, ya? Kemudian diucapkan dengan benar dan dia memiliki harapan itu, atau sekedar hanya di lisan? Nah, ini maka kembali kepada pelakunya, janjinya pasti akan dikabulkan, akan ditanamkan yaitu satu pohon kurma di surga. Tapi apakah ketika dia membaca itu pasti langsung ditanamkan di sana? Nah, kembali kepada dirinya, apakah bacaannya itu sudah benar, dia sudah ikhlas, dan dia sudah mengamalkannya tersebut. Ini fadilah yang berikutnya. Begitu mudahnya kita mengucapkan zikir dan begitu besarnya, ya, begitu besarnya fadilah yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian yang lain, waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, la in usabbihallaha ta'ala tasbihat ahabba ilayya min an anfaqa adaduhum dananir fi sabilillah azza wajalla. Beliau mengatakan, sungguh jika aku mengucapkan tasbih, beberapa tasbih, ya, subhanallah, 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 sungguh seandainya aku mengucapkan beberapa tasbih, ahabba ilayya, itu lebih aku cintai, aku lebih suka mengucapkan kalimat tasbih, min, daripada an anfaqa adadum dananir, daripada aku menginfakkan sejumlah tasbih itu beberapa dinar fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Tasbih dibandingkan dengan infak. Maka beliau mengatakan lebih menyukai mengucapkan tasbih daripada infak. Jangan diambil enaknya saja. Oh, kalau begitu ya sudah, saya tak mengucapkan tasbih terus, nggak usah infak. Nah, ini lain, ini salah paham namanya. Ini menunjukkan bagaimanakah keutamaannya tasbih, ya. Satu kali tasbih misalkan, ini lebih beliau sukai daripada beliau berinfak 1 dinar. 1 dinar itu berapa rupiah? Ada yang tahu?
1 dinar berapa rupiah? Kurs mata uang yang paling mahal kursnya itu ya dinar ini. Dolar itu berapa dolar? Dolar paling 14-15 ribu ya. Kalau tidak salah dinar ini hampir 50 ribu, yang 48 sekian ya. Itu 1 dinar. Yang artinya apa? Artinya betapa besarnya. Betapa besarnya. Kalau orang bertasbih tadi 100 kali, ya 100 dinar. Nah, 100 dinar berarti berapa rupiah? Ya, kalikan saja. Nah, ketika dihitung hitungan yang semacam itu, sebenarnya kita akan bisa membayangkan apa yang akan kita dapatkan. Ya masalahnya memang tidak tampak gitu aja, tidak tampak. Tapi ketika kita bisa membayangkan itu adalah sesuatu yang besar, kita akan termotivasi. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian yang lainnya dikatakan wa dzikru dawaun liqaswatil qulub. Zikir itu adalah merupakan obat bagi kerasnya hati. Bagi kerasnya hati. Kita mungkin memiliki sifat ini. Kadang-kadang hati kita itu keras, atau bahkan memang sifat awalnya keras. Maka harus dilunakkan diantaranya dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kerasnya hati ini bukan sifat dasar, bukan sifat bawaan, tapi karena terbiasa, karena terdidik dengan hal itu. Maka ketika orang yang tadinya sebenarnya dari katakanlah keturunan orang-orangnya dari orang tuanya, kemudian kakeknya dan orang-orang yang lemah lembut katakanlah demikian, kok dia jadi orang yang keras hati misalkan, bisa jadi memang bukan karena keturunan, tapi bisa jadi karena lingkungan. Karena dia itu ketika katakanlah lahir kemudian terdidik itu di lingkungan yang tidak seperti orang tuanya. Jadi sifatnya jauh dari orang tuanya. Itu bisa berubah. Maka begitu juga sebaliknya, ada orang mungkin sifatnya keras, tapi kemudian anaknya sangat lembut. Ini juga bisa karena lingkungannya. Yang artinya ya ikhwah azani wa azakumullah, bahwasanya hati kita itu juga seperti itu. Kalau kita memiliki sifat keras kemudian menetapkan pada diri kita, memang saya sifatnya demikian, sifat saya itu keras. Ya naudzubillah, jangan demikian. Nanti khawatirnya itu masuk ke hati. Khawatirnya masuk ke hati artinya apa? Artinya kalau sudah masuk ke hati-hatinya keras, nanti itu sesuatu yang salah, sesuatu yang harus dilembutkan lagi, harus dibersihkan, dia tidak membersihkannya. Karena dia menetapkan pada dirinya seperti itu. Maka tidak ada hati yang tidak bisa untuk dilembutkan, ya, dengan izin Allah Ta'ala semuanya itu bisa. Makanya selalu kita harus ingat, dan doa yang rutin kita ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini menunjukkan bagaimanakah kita menetapkan hati yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu adalah diantara obat kerasnya hati. Hal ini disebutkan oleh seseorang ketika dia bertemu dengan Al-Hasan Al-Basri. Maka orang ini bertanya kepada beliau, Ashku ilaik qaswata qalbi. Aku mengadukan kepadamu wahai Syekh tentang kerasnya hatiku. Maka apa nasihat dari Al-Hasan Al-Basri? Maka beliau mengatakan, qal adzibhu bidzikr. Maka binalah, didiklah, biasakanlah dirimu atau hatimu dengan zikir, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Ta'ala, dengan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Makhul rahimahullah ta'ala bahwasanya terkait dengan zikir ini perkataan yang bahasanya tes, ya, jelek gitu ya. Beliau mengatakan apa? Zikrullahi syifa wa zikrun nasida. Bahwasanya mengingat Allah itu adalah syifa, adalah obat, adalah penyembuh. Tapi mengingat manusia adalah penyakit. Coba kita renungkan sebentar saja. Ketika kita itu mengingat manusia, apalagi manusia sedang punya masalah dengan kita, apa hati kita?
bagaimana hati kita? Sumpek kan demikian. Ya. Apalagi ketemu orangnya tambah sumpek. Ya. Apalagi kemudian dia mengatakan satu tambah sumpek lagi. Maka siapa yang mengingat manusia itu bisa jadi penyakit. Bisa jadi penyakit, tapi mengingat Allah Ta'ala itu bisa menjadi obat. Nah, kalau kita mengingat manusia tapi manusia adalah manusia yang soleh, itu artinya kita bukan mengingat manusia itu saja, tapi adalah mengingat kesolehannya. Dia orang soleh mengingat Allah Ta'ala, berarti kita juga mengingat Allah Ta'ala. Tapi maksudnya di sini adalah dzikrun nas, mengingat manusia adalah sebagai penyakit. Ketika kita itu ada masalah dengan orang, maka kita selalu teringat-ingat, maka akan jadi penyakit. Maka sebagaimana dikatakan di awal tadi, kalau kita sedang sedih, sedang gundah, maka kembalilah mengingat Allah. Tapi kalau kita sedih, sedang gundah, kemudian mengingat manusia yang sedang kita bermasalah dengannya, nggak pernah selesai, ya, nggak pernah selesai kegundahan kita itu akan teringat terus. Maka hilangkan, ingat kepada manusia itu supaya hilang yang namanya kegundahan ini. Caranya dengan apa? Mengingat Allah, alihkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang berkata kepada Ali Salman, ayul a'mali afdal, amalan yang paling mulia, yang paling utama. Beliau mengatakan, amma taqra'ul Quran, tidakkah engkau membaca Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Ya. Dan sungguh zikir kepada Allah adalah akbar, yang paling besar. Ya. Yang paling besar adalah zikrullah. Ini adalah amalan yang paling utama. Dikatakan di dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mislul hayy wal mayyit. Permisalan orang-orang yang dia mengingat Rabbnya, mengingat Allah, dan orang yang tidak mengingat Rabbnya itu seperti hidup dan mati. Sangat jelas kan antara hidup dan mati. Yang ingat dia seperti orang hidup, yang tidak ingat berarti orang yang mati. Ini berarti masalah hatinya. Kalau jasadnya ya sama-sama hidupnya bisa jadi, ya. Tapi hatinya adalah hati yang mengingat Allah, dia hidup jasadnya, hidup hatinya. Tapi orang yang tidak mengingat Allah, hidup jasadnya, mati hatinya. Maka ini perbedaan yang sangat jauh. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Dikatakan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, beliau mengatakan anna rajulan qala, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna abwabal khairi katsira. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ini orang jujur ini, orang jujur. Mungkin kita kalau mau jujur juga ya seperti ini, ya. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak, artinya apa? Dia mengetahui bahwasanya banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan, banyak pintu kebaikan. Dan kejujurannya berikutnya, wala astati'ul qiyama bikulliha. Namun aku tidak mampu untuk bisa melakukan seluruhnya. Ya kita seperti itu ya ikhwah para jamaah. Kita tahu ada syariat ini, amalan ini, banyak kita tahu, tapi berapa yang kita amalkan? Ya, berapa yang kita amalkan? Ini menunjukkan sahabat ini kejujurannya. Bahasanya ngomong apa adanya. Apa yang beliau minta kepada Rasul? Fa akhbirni bima syi'ta. Wahai Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku dengan, sudah terserah apa yang mau kau sampaikan. Atasabbatu bih, supaya aku bisa kokoh, supaya aku bisa menjaga sesuatu itu. Jadi jangan banyak-banyak disampaikan, sedikit aja, aku supaya bisa menjaga. Wala tukfir alayya, dan jangan perbanyak, jangan banyak-banyak menyampaikan kepadaku, fa'ansa, yang nanti aku akan lupa lagi, akan lupa. Inilah kondisi kita mungkin para jamaah. Kita belajar, kita tahu ilmunya, kita ngerti, tapi dalam amalannya kadang-kadang lemah, ya, lemah.
Amalan lemah tapi kadang-kadang menutupi dengan keilmuannya. Naudzubillah. Apa maksudnya? Kalau kita memiliki kelemahan di dalam mengamalkan ilmu para jamaah, maka jangan sampai dengan keilmuan kita itu kemudian kita seakan-akan menjadi orang yang sudah mengamalkan ilmu tersebut. Justru kita itu harus introspeksi. Sekian banyak ilmu yang kita miliki, tapi ternyata amal kita masih sedikit, tidak sesuai dengan keilmuannya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka sahabat ini ngomong apa adanya, banyak yang dia tahu dan beliau juga tidak mampu mengamalkan semuanya, maka pengen satu saja yang itu mudah dilakukan dan kemudian bisa istiqomah. Apa jawab Rasulullah SAW? Qal la yazalu lisanak radban bidzikrillah ta'ala. Senantiasakanlah lisanmu yaitu untuk basah dengan zikrullah, dengan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Nasihat Rasulullah SAW sangat mudah, sangat singkat. Disuruh berzikir, disuruh senantiasa lisan ini basah, yaitu dengan zikrullah. Meskipun ringan tapi membutuhkan yaitu apa? Keistiqomahan yang terus menerus. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya zikrullah itu adalah fi ayyi makan wa kulli saat. Ya. Di tempat manapun dan di setiap saat. Kecuali memang di tempat-tempat yang terlarang. Maka ketika kita mau zikrullah, tidak perlu bingung cari tempatnya di mana, waktunya kapan. Kapan saja. Ya. Pada asalnya adalah bebas, di mana saja dan kapan saja. Ya, catatannya hanya kecuali di tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Itu saja. Ya. Maka dari itu ya ikhwah azani wa zakullah, ini semuanya menunjukkan bagaimanakah yang namanya zikrullah itu. Kalau kita mengingat keutamaannya semacam ini, kita berusaha untuk kita jadikan obat dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Kemudian faedah yang lainnya ya ikhwah azani wa zakullah, orang-orang yang dia itu senantiasa membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih bisa menyaksikan atau dia akan lebih berorientasi pada hari kiamat. Orientasinya bukan dunia, tapi orientasinya adalah akhirat. Kenapa? Namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan sekarang, yang dilakukan sebelumnya, yang dilakukan nanti itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika berzikir mengingat Allah Ta'ala, dia akan berusaha bagaimanakah membenahi amalannya, ya, aktivitasnya yang lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Untuk apa? Untuk di akhirat kelak. Ini adalah faedah zikir. Juga orang yang banyak berzikir ini bisa menjadi sebab seorang hamba itu tercegah dari ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang yang tidak benar. Karena lesannya tadi sudah terbiasa zikrullah, maka kemudian tidaklah mengucapkan kecuali zikrullah. Diajak ngobrol temannya, ya ngobrol karena memang diajak ngobrol, bicara tentang ini tentang itu. Selesai kemudian dia zikrullah lagi. Mungkin dia baca subhanallah atau alhamdulillah atau astagfirullah. Jadi di sela-sela selalu zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dia terhindar dari ucapan yang batil seperti ghibah, kemudian namimah, ya, kemudian ucapan-ucapan yang kotor dan yang lainnya. Naudzubillah. Ini semuanya adalah manfaat dari zikir. Kemudian bagian akhir terkait dengan ini oleh azani wa zakullah, bahwasanya zikir itu memiliki beberapa macam dalam makna. Yang pertama disebutkan adalah dengan secara zahir, secara lahir, yaitu menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, seperti tadi tasbih subhanallah atau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makin adalah bagian dari zikir. Bagian dari zikir, khususnya zikir bil lisan, dengan lisan.
Juga yang termasuk zikir itu adalah mempelajari tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan terkait dengan nama dan sifat. Misalkan kita mengetahui Allah As-Sami Al-Basir, ya, maka kita mengetahui bagaimanakah Allah SWT mengetahui, maka kita harus memahami tentang apa yang kita lakukan itu adalah dilihat Allah SWT, ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka ini maknanya adalah kita diberitahu Allah Ta'ala bahwasanya Allah Maha demikian, supaya kita merasa apa saja kita lakukan itu selalu diketahui Allah Ta'ala. Adapun contoh yang lainnya, yaitu dengan cara yang lain, yaitu dengan secara umum, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun tidak melafazkan lafaz zikir, kita meminta atau kita mengajak orang untuk berbuat baik atau mencegah dari kemungkaran, ini juga makna umum dari zikrullah. Karena apa? Kita mengingatkan dia supaya kembali ke jalan Allah. Orang yang dia itu lalai, katakanlah dia waktunya sholat dia itu kok masih, katakanlah bahasa sekarang sebanyaknya HP-an, begitu diingatkan, sudah waktunya sholat, ayo sholat. Maka ini mengingatkan dia kepada Allah. Ini juga namanya zikrullah, mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Ini yang secara umum demikian. Dan zikir yang paling utama itu adalah tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan berikutnya, salah satu obat penyakit hati kita itu adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka bab ini insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk selalu zikrullah, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu mengingat dengan lisan kita, mengucapkan lafaz-lafaz zikir, atau mengingat tentang hukum-hukumnya, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak kita lakukan, yang batil kita tinggalkan, dan juga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa istiqomah di zikrullah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.